Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang materi konsep dasar representasi pengetahuan. Anggota dari kelompok 8 yaitu yang pertama ada Fajar Arif, Usba, yang kedua ada Rizky Yakub, yang ketiga ada saya sendiri, Riko Saputra, yang keempat ada Teguh Haryanto. Langsung saja, yang pertama, pengertian representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengkodean pengetahuan dalam sebuah sistem pakar atau sistem berbasis pengetahuan. Representasi pengetahuan merupakan cara untuk menjadikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain. Yang kedua ada tujuan representasi pengetahuan. Yang pertama, tujuan representasi pengetahuan yaitu membuat struktur yang digunakan untuk membantu mengkodean pengetahuan dalam suatu basis pengetahuan. Yang kedua, memudahkan proses pencarian dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, menambah pengetahuan baru ke dalam basis data pengetahuan. Yang keempat, mengefisiensikan proses pencairan atau pemanggilan informasi. Yang kelima, mengurangi ukuran memori yang dibutuhkan. Selanjutnya, karakteristik dari representasi pengetahuan. Yang pertama ada representasional, yaitu kemampuan untuk mempresentasikan pengetahuan. Yang kedua ada inferensial, yaitu kemampuan untuk melakukan penalaran dengan pengetahuan yang ada. Yang keempat ada heuristik, yaitu kemampuan mengarahkan penggunaan pengetahuan. Dan yang terakhir keempat ada modular, yaitu kemampuan memisahkan pengetahuan sesuai dengan kelompoknya. Selanjutnya ada metode representasi pengetahuan. Yang pertama yaitu adalah jaringan semantik. Jaringan semantik merupakan teknik representasi pengetahuan yang digunakan untuk menggambarkan data dan informasi yang menunjukkan hubungan antar objek. Berikut ada gambarnya, contohnya yaitu seperti mahasiswi suka barang berwarna kuning. Jadi representasi visual berupa graf atau gambar-gambar ini node mewakili objek atau seperti contoh yaitu yang bulat itu yang lingkaran yang berisi barang kuning anggora itu merupakan node. Arc mewakili relasi antar objek yaitu yang garis-garis seperti pergi sama-sama dan koleksi berwarna dan lain-lainnya yang menghubungkan antara node-node yang lain. Lalu metode representasi pengetahuan selanjutnya yang kedua yaitu frame. Frame mempresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal dan merupakan pengalaman-pengalaman. Jadi frame dibagi menjadi dua, yaitu ada slot, yang kedua ada subslot. Slot merupakan kumpulan atribut atau properti yang menjelaskan objek yang dipresentasikan oleh frame. Sedangkan subslot menjelaskan pengetahuan atau prosedur dari atribut pada slot. Jadi pada contoh di samping ada frame objek 1, objek 2. Untuk slot yaitu properti 1, properti 2, properti 3, sedangkan subslot yaitu value 1, value 2, value 3. Jika pada yang di bawahnya untuk nama frame bird atau burung, dia memiliki slot yaitu color, no wings, flies. Untuk subslotnya yaitu yang untuk color yaitu unknown, no number wings, to flies through. Nah, itu adalah slot dan subslotnya. Yang ketiga, metode representasi pengetahuan yaitu script. Script adalah representasi pengetahuan yang menggambarkan urutan kejadian atau prosedur. Yang pertama itu ada track atau jalur ya. Track atau jalur sendiri merupakan variasi yang mungkin terjadi dalam script tertentu. Selanjutnya yang kedua ada kondisi atau enggak, yaitu gambar situasi tersebut atau berlaku suatu peristiwa yang ada pada script. Yang ketiga properti atau mendukung, variasi yang mungkin terjadi dalam script tertentu. Yang keempat ada role atau peran, yaitu orang-orang yang terlibat dalam script. Yang kelima ada scene, yang
Scene adalah menggambarkan urutan peristiwa aktual yang terjadi. Yang keenam ada hasil, yaitu hasil dari setelah runtutan ini semua. Berikut contoh dari skrip ini ya. Contoh skrip kunjungan dokter. Yang pertama, track atau jalurnya, yaitu di rumah sakit. Yang kedua, kondisi masukannya merasa sakit, kemudian membuat memiliki waktu luang. Ketiga, memiliki uang ya, walaupun sekarang mungkin ada yang gratis BPJS. Mungkin itu opsi aja ya ini jika yang bukan yang gratis. Yang ketiga, ada properti atau mendukung. Di sini propertinya ada kendaraan, uang, suntik, stetoskop atau alat-alat dokter lainnya ya, dan lain-lain. Yang keempat, ada role atau peran ya, ada dokter, ada suster, pasien, security, mungkin ada staff-staff lainnya juga. Yang kelima ada scene, yaitu scene yang pertama kita mendaftarkan diri kita yang sedang sakit di resepsionis, yaitu langkah-langkahnya mengisi formulir, menunjukkan kartu identitas, dan membayar pendaftaran ya. Yang kedua, menunggu antrian, duduk di ruang tunggu dan menunggu nama dipanggil. Yang ketiga, pemeriksaan, yaitu masuk ke ruang dokter, kemudian menceritakan keluhannya apa. Dan keempat, kemudian diperiksa oleh dokter, kemudian menerima diagnosis dari dokter ya. Yang keempat, pengambilan obat, membawa resep ke apotik, membayar obat, dan menerima obat dan instruksi. Mungkin bisa juga nggak di apotik ya, mungkin di farmasi di rumah sakit tersebut. Kemudian akan mendapatkan hasil, yaitu mendapat diagnosisnya apa, mendapatkan obatnya apa, dan mendapat saran pengobatan untuk selanjutnya ya. Metode metode representasi pengetahuan yang keempat yaitu ada logika. Logika dalam representasi pengetahuan ada dua jenis, yaitu logika proposisi. Logika proposisi adalah pernyataan yang bernilai benar atau salah menggunakan operator and or not. Jadi contohnya di sini misalkan hari ini hujan, saya membawa payung dan memiliki aturan jika hujan dan tidak membawa payung maka akan basah, dan jika hujan atau mendung maka bawa payung. Untuk contoh penerapannya ada if hujan sama dengan ya, dan and membawa payung sama dengan tidak, dan akan basah ya. Itu sesuai dengan aturan yang ada di sebelah kiri. Jika hujan dan tidak bawa payung maka akan basah. Kemudian yang B ada logika predikat. Logika predikat lebih kompleks dari logika proposisi. Logika predikat bisa menjelaskan hubungan antar objek. Jadi misalkan manusia dalam kurung John adalah manusia, makanan dalam kurung nasi adalah makanan, makanan John dan nasi, John memakan nasi. Metode representasi pengetahuan. Yang kelima, aturan. Struktur aturan produksi menghubungkan premis dengan konklusi dapat diperjelas sebagai berikut. If premis dan konklusi. Aturan produksi diusulkan untuk memodelkan penyelesaian permasalahan tingkah laku. Aturan produksi juga mudah modifikasi, populer, dan mendukung maju dan jadi ya, jika premis konklusi kita masukkan keluaran, jika isi mendapat sebagian konsen, jika maksimal, jika ditindakan maka maju. Jadi contoh segala dan hal dan dia harus bawa gitu. Kemudian ini ada atribut value atau OA objek, yaitu berupa bentuk fisik atau konsep. Atribut atau yaitu berupa karakteristik atau sifat dari objek tersebut. Value atau nilai, atau yaitu besaran atau nilai atau takaran spesifik dari atribut tersebut pada situasi tertentu. Dapat berupa numerik, string, atau boolean. Di tabel ini ada contoh objek yaitu apel, atributnya warna, dan value-nya atau nilainya merah. Apel, ada objek apel, atributnya jumlah, nilainya 100. Mungkin sekian saja
penjelasan dari kami kelompok 8 tentang konsep dasar representasi pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.